Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas di pandemi kali ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari matematika wajib dan masih di nilai mutlak. Tapi kali ini kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau sebelumnya kita hanya mempelajari persamaan, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Apa yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan mereka menggunakan sama dengan, tetapi pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau yang keempat, lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kali ini kita misalkan mutlak X. Mutlak X ini adalah nilai mutlak dan A adalah bilangan real, maka akan berlaku 4 bentuk nilai mutlak. Yang pertama, apabila mutlak X kurang dari A, maka kita tambahkan negatif A di depannya dan menambahkan tanda kurang di depannya, di depan X-nya ini. Nah, apabila dia mutlak X lebih dari A, maka kita menambahkan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Bentuk yang ketiga atau yang C, mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, yang keempat atau yang D, jika mutlak A lebih dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Nah, berikutnya, misalkan fx adalah nilai mutlak dan A adalah bilangan real, maka berlaku beberapa bentuk yang hampir sama dengan bentuk yang di atas, tapi membedakan di sini ada fx-nya ya. Ada fx-nya atau fungsi x di sini, fungsi fx. Nah, sekarang kita akan mempelajari ataupun menentukan penyelesaian nilai mutlak. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk yang mungkin akan kita temui. Yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Definisinya yang mana? Yang 4 atau 8 di depan di slide pertama tadi ya. Contohnya, tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Yang A, mutlak X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan 3, maka jawabannya kita tambahkan negatif 3 di depan X dikurang 2 ya. Maka negatif 3 kurang dari atau sama dengan X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkan negatif 2 yang di tengah ini, maka kita tambahkan 2. Maka ke seluruh ruas kita tambahkan dengan 2. Sehingga hasilnya negatif 3 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Jadi penyelesaian mutlak X kurang 2 kurang sama dengan 3 adalah negatif 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Contoh yang kedua atau yang B adalah mutlak X kurang 2, tapi kali ini lebih ya, lebih dari atau sama dengan 3. Kalau tadi kan kurang, sekarang yang lebihnya. Nah, maka seperti yang disampaikan tadi di awal, konsep awalnya tadi, kita tambahkan pertama adalah X dikurang 2 kurang sama dengan negatif 3 ya. Maka hasilnya X kurang sama dengan negatif 3 ditambah 2, maka X kurang sama dari negatif 1. Berikutnya adalah X dikurang 2 lebih sama dengan 3, sehingga X lebih sama dari 3 ditambah 2, sehingga X lebih dari atau sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari mutlak X dikurang 2 lebih sama dengan 3 adalah X kurang sama dengan negatif 1 atau X lebih sama dari 5. Nah, yang B menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Contohnya, penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah mutlak 2X ditambah 3 kurang dari X ditambah 4. Nah, bentuk ini maka kita lakukan proses pengkuadratan. Ini emang agak hilang-hilang ya nilai mutlaknya, nggak tahu kenapa.
Nah, langsung saja diperhatikan ke sini, kita kuadratkan kedua ruas. Setelah kita kuadratkan kedua ruas, maka hilang tanda mutlaknya menjadi 2x ditambah 3 dikuadratkan dikurang dari x ditambah 4 dikuadratkan. Nah, ingat ya, bentuk ini kita pindahkan ke depan menjadi 2x ditambah 3 dikuadratkan dikurang x ditambah 4 dikuadratkan. Bentuk ini, ingat lagi soal yang pernah dibahas di contoh soal di video part 2 kemarin. A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya adalah A tambah B dikali A dikurang B. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah 3 ditambah x tambah 4 dikali 2x tambah 3 dikurang x tambah 4 kurang dari 0. Hasilnya berapa? Nah, 2x ditambah x 3x, 3 ditambah 4 7. 2x dikurang x, x 3 dikurang 4 negatif 1. Ini hasilnya. Lalu langkah berikutnya kita cari pembuat nolnya. Kenapa kita cari pembuat nolnya? Karena kita mau menentukan nih nilai yang bisa membuktikan kebenaran dari persamaan ini. Yang pertama adalah 3x ditambah 7 sama dengan 0, sehingga 3x sama dengan negatif 7, sehingga x-nya sama dengan negatif 7/3. Atau bentuk yang keduanya, x dikurang 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini x sama dengan negatif 7/3 dan 1 ini kita masukkan ke garis bilangan. Ya, ini dia negatif 7/3, ini 1. Lalu kita beri di sini bulatan kosong. Kenapa di sini bulatan kosong? Karena di sini tandanya kurang saja. Tapi kalau pakai sama di sini maka menjadi bulatan penuh, ya. Kita melakukan uji X dengan memisalkan X-nya itu sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di mana? Ada di tengah ini ya. X sama dengan 0 ada di tengah ini. Maka kita gantilah nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini. 3x tambah 7 dikali x kurang 1 kurang dari 0. Ganti x-nya dengan 0 sehingga hasilnya 3 dikali 0 tambah 7 dikali 0 kurang 1. Hasilnya berapa? 7 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 7. Negatif 7. Negatif 7 ini kurangkah dari 0? Ya, benar ya. Karena benar, maka di sini kita beri tanda tambah. Ya, tambah maksudnya di sini adalah positif, benar di sini. Benar pembuktian bahwa di interval ini nilainya bernilai benar untuk persamaan ini. Jadi, penyelesaiannya mutlak 2x ditambah 3 kurang dari mutlak x ditambah 4 adalah negatif 7/3 kurang dari x kurang dari 1. Nah, yang ketiga adalah menganalisis nilai x. Nah, untuk menganalisis nilai x ini, kita lihat contoh soalnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah 2x mutlak 2x ditambah 3 dikurang mutlak x ditambah 4 kurang dari 2 adalah. Nah, ini jawabannya ya. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pembuat nol nilai mutlak. Di sini ada dua nilai mutlak ya. Maka kita cari pembuat nolnya. Yang pertama adalah 2x ditambah 3 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 3, sehingga x sama dengan negatif 3/2. Atau yang kedua adalah x ditambah 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif 4. Nah, kedua hasil ini kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ini dia negatif 4 dan negatif 3/2. Dan ingat ya, untuk interval yang ini, pembuat 0 ini kita beri bulatan penuh di sini. Kita beri bulatan penuh. Lalu kita buat kedua definisi nilai mutlak. Yang pertama 2x ditambah 3, ini definisinya ya. Yang berikutnya adalah x ditambah 4, ini definisinya. Kalau lupa, perhatikan lagi menentukan definisi nilai mutlak di video pertama ya. Nah, sekarang kita cari kebenarannya, atau kita mulai menganalisis nilai x-nya. Di sini kan tadi awalnya kita bagi menjadi tiga bagian ya. Ada yang kurang dari negatif 4, antara negatif 4 sampai dengan negatif 3/2, dan ada yang lebih dari negatif 3/2. Nah, ini untuk interval x kurang dari negatif 4. Berarti kurang dari x negatif 4 berarti ada di ruas kiri ini ya. Ya, ruas yang paling kiri. Nah, di sini kita misalkan x-nya itu sama dengan negatif 5 ya. Kita misalkan x-nya sama dengan negatif 5, sehingga 2 dikali negatif 5 ditambah 3. Hasilnya apa? Negatif. Kalau negatif berarti kurang ya dari 0. Ya, kalau negatif hasilnya kurang dari 0, maka yang kita gunakan adalah negatif 2x ditambah 3. Nah, berikutnya
X ditambah 4. Tadi kita ambil X-nya sama dengan negatif 5. Maka negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Negatif 1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Maka kita gunakan yang ini. Maka menjadi negatif X ditambah 4. Nah, maka kita buat soalnya ini ya. Ini soalnya awalnya 2X ditambah 3 dikurang X tambah 4 kurang dari 2. Maka nilai ini mutlak 2X ditambah 3 ini kita ganti menjadi negatif 2X ditambah 3. Dan mutlak X ditambah 4 ini kita ganti dengan negatif X ditambah 4. Ini dia hasilnya ya. Negatif dikalikan ke negatif ini hasilnya adalah positif. Dan negatif negatif ini kita kalikan ke dalam menjadi negatif 2X dikurang 3 ditambah X ditambah 4 kurang dari 2. Ya, ini hasilnya ya. 2X ditambah X 2X ditambah X kurang dari 2 ditambah 3 dikurang 4. Nah, kenapa tambah 3? Negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 4-nya kita pindahkan juga ke ruas kiri, sehingga negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sehingga di sini menjadi negatif X kurang 1. Ingat, untuk pertidaksamaan variabel X ini tidak boleh bertanda negatif. Kalau dia bertanda negatif, kita kalikan dengan negatif 1 sehingga tandanya pun berganti. Sehingga X lebih dari negatif 1. Nah, X lebih dari negatif 1. Di mana taruhnya di sini, di garis bilangan. Gak benar ya. Kenapa? Karena intervalnya di sini untuk X-nya kurang dari negatif 4. Sedangkan di sini kita dapatkan intervalnya X-nya lebih dari negatif 1. Maka untuk interval X kurang dari atau sama dengan negatif 4 ini salah, tidak ada. Nah, lalu berikutnya yang B untuk interval yang kedua yang di tengah ini dari negatif 4 sampai negatif 3/2 ya, atau negatif 4 kurang sama dengan X kurang sama dengan negatif 3/2. Nah, di sini mau diambil X-nya sama dengan 2. Kenapa bukan 2, negatif 2 ya. Di sini kita ambil nilai X-nya negatif 2. Kenapa tidak negatif 1? Karena negatif 3/2 ini sama dengan 1,5, negatif 1,5 ya. Sedangkan kita satunya berarti negatif 1 berarti ada di sini ya, ada di bagian kanan. Sedangkan kita butuh di bagian tengah. Maka kita ambil X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 2, maka 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 hasilnya berapa? Negatif 1. Kalau negatif 1 berarti dia kurang dari 0, maka kita gunakan yang di bawah. Berikutnya X tambah 4. X tambah 4 berarti X-nya tadi negatif 2. Negatif 2 tambah 4 hasilnya 2. Berarti dia positif ya. Positif, maka kita gunakan yang di atas. Ini soalnya, maka kita ganti mutlak 2X tambah 3 menjadi negatif 2X tambah 3. Yang ini tetap ya, X tambah 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 2X dikurang 3 dikurang X dikurang 4. Kenapa dikurang X dikurang 4? Karena negatif ini kita kalikan ke dalam satu-satu ya. Maka hasil akhirnya adalah negatif 3X kurang dari 9 sehingga negatif X kurang dari 3. Ingat, X-nya tidak boleh negatif, maka X-nya lebih dari min 3 ya. Karena kita kalikan negatif 1, maka tandanya berganti. Nah, kita buat garis bilangan. Di sini negatif 3, di sini negatif 3/2. Nah, kenapa di sini kita buat negatif 3? Karena di sini intervalnya kan dari negatif 4 sampai negatif 3/2. Nah, kalau kita buat negatif 4 kan negatif 4 nggak masuk ke himpunan yang ini gitu ya. Maka di negatif 3/2 kita beri bulatan penuh. Kenapa beri bulatan penuh? Karena di sini pakai tanda sama. Lalu di min 3 kita beri bulatan kosong. Kenapa kosong? Karena di sini hanya kurang lebih saja ya, tidak pakai sama. Jadi inilah interval penyelesaiannya untuk interval negatif 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 3/2 adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan negatif 3/2. Oke. Nah, yang C untuk interval X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Nah, di sini kita cari lagi pembuat nolnya. Di sini kita ambil saja X-nya sama dengan 0. Karena di sini 0 ada di ruas paling kanan ya.
ya, ada di ruas paling kanan. Mau ngambil nilai lebih dari 0 juga boleh, atau negatif 1 juga boleh. Tapi kita ambil 0 saja karena lebih gampang ya. 2 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 3 hasilnya 3. 3 kan positif, maka kita ambil yang 2x tambah 3. Nah, kalau di sini 0 tambah 4 hasilnya berapa? 4, positif, maka kita ambil x tambah 4. Ini soal yang di awal. Maka tetap kita buat di sini 2x tambah 3 dikurang x tambah 4. Jangan lupa dikalikan negatifnya ke dalam satu-satu sehingga kita dapat hasil akhirnya x kurang 3. X kurang 3. Nah, ingat nih, di sini di bagian yang C intervalnya itu adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Sedangkan hasilnya itu kurang dari 3, kurang dari 3. Berarti kalau kita buat ke dalam satu garis saja, di sini 3, di sini 3, negatif 3/2 ya, dimana negatif 3/2 nya kita beri bulatan kosong, bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh? Karena dia pakai sama. Untuk 3-nya bulatan kosong karena dia di sini tidak pakai sama ya. Nah, kalau 3 ini kan ke arah kiri bergeraknya karena kurang, sedangkan negatif 3/2 ke arah kanan bergeraknya karena dia lebih sama ya. Maka yang kedua-duanya karena arsir kan dari negatif 3/2 sampai dengan 3. Maka inilah penyelesaiannya ya. Nah, maka ini sudah selesai kah? Belum. Kita masuk, ingat ya, dan terutama di bagian garis ini yang harus diingat gambar ini. Ini gambar yang A, ini gambar yang B, ini gambar yang C. Nah, dari ketiga gambar ini, gambar A, gambar B, gambar C, maka kita lakukan gabungan atau menggabungkan semua penyelesaian. Gabungkan semua penyelesaian. Ini adalah gambar yang A tadi, ini gambar yang B, dan ini gambar yang C. Nah, lalu perintah berikutnya gabungkan penyelesaian. Maka gambar A, gambar B, gambar C kita buat dalam bentuk satu garis ya. Sehingga garis yang terarsir semuanya itu adalah dari negatif 3 sampai dengan 3 ya, dari negatif 3 sampai dengan 3 ya. Sehingga negatif 3/2 negatif 3/2 kan sama, jadi dijadikan aja 1. Maka yang terarsir semuanya itu dari negatif 3 sampai dengan 3. Jadi penyelesaian mutlak 2x ditambah 3 dikurang mutlak x ditambah 4 kurang dari 2 adalah negatif 3 kurang dari x kurang dari 3. Kenapa kurang? Karena di sini himpunannya, karena di sini bulatannya bulatan kosong ya. Bulatan yang penuhnya ada di dalam ini. Oke, terima kasih nih sudah memperhatikan video ini. Semoga paham dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang diberikan di Google Classroom-nya. Oke, jangan lupa juga ya untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.